Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Tidak hanya dari segi intelektual saja, tetapi juga karakter, moral, dan spiritualnya. Hal ini bertujuan pada praktik pendidikan di madrasah dan pesantren yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan di pesantren tidak hanya bertujuan untuk menguasai ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga untuk memperdalam akidah dan akhlaknya. Lalu di sini ada contoh konkretnya dari pengalaman saya sendiri. Dari Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Santri di sana tidak hanya belajar ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis saja, tetapi juga diberikan karakter pendidikan seperti menjaga kebersihan, sholat berjamaah, dan menghafal doa-doa sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan pendidikan di pesantren tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan dekat dengan Allah. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Filsafat pendidikan Islam didasarkan pada wahyu. Keadaan ini berbeda dengan falsafah pendidikan Islam yang mengintegrasikan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat pada saat yang bersamaan. Hal ini karena filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan Barat didasarkan pada filsafat pendidikan yang murni humanistik dan profan, yang tertumpu pada rasionalisasi. Atas dasar ini, filsafat pendidikan Islam tidak mengenal kebenaran yang terbatas, tetapi universal. Sementara itu, filsafat pendidikan Barat mengakui kebebasan parsial sehingga sering terjadi semacam pertempuran antara ide atau teori pendidikan. Lalu di sini ada kelebihan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu berlandaskan wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua, menggunakan akal budi dan logika dalam argumennya. Yang ketiga, menekankan nilai-nilai Islam. Yang keempat, memberikan landasan pemikiran yang sistematis. Yang kelima, menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kekurangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, gagasannya radikal namun tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Islam. Lalu di sini ada kelebihan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama, berpikir secara menyeluruh dan mendalam, menekankan logika untuk mencari akal penyebab dan alternatif pemecahannya. Lalu yang kedua, berfokus pada sains, matematika, dan teknologi. Lalu di sini ada kekurangan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama, tidak memperhatikan logika tradisional atau akal budi. Lalu yang kedua, mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Yang ketiga, hanya mengacu pada pemikiran mereka tentang sisi baik dan buruk dari suatu hal. Dan yang terakhir, lebih memfokuskan kebahagiaan di dunia. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Makna ruang lingkup pada pembahasan filsafat pendidikan Islam merujuk pada objek kajian yang berperan sebagai eksistensi dari filsafat pendidikan Islam. Ini adalah sebuah cabang ilmu filsafat. Perbedaan satu ilmu pengetahuan dengan yang lainnya terletak pada sudut pandang yang digunakannya. Objek ini dipertanyakan terus-menerus tanpa mengenal titik henti. Objek material filsafat pendidikan Islam sama dengan objek filsafat pendidikan umumnya, yaitu segala sesuatu yang ada tercakup di dalamnya, seperti dunia empiris, alam metafisika, ataupun objek formal. Filsafat pendidikan Islam adalah sudut pandang yang menyeluruh
yang terdapat pada radikal dan objektif tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya. Lalu di sini ada komponennya. Komponen pertama yaitu tujuan, berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakannya. Lalu di sini ada komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik dari yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode ini merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Lalu yang terakhir, komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi formal, dimensi proses, dan dimensi operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Reformasi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam perlu diperbarui agar mencakup pengajaran teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Ini termasuk pengajaran etika, digital, dan cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan begitu, peserta didik dapat cerdas secara akademis sekaligus memiliki moral yang baik. Pendidikan karakter mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan Islam sangatlah penting untuk memperkuat nilai moral siswa. Pendidikan karakter bertujuan mengajarkan pentingnya akhlak dalam menghadapi tantangan-tantangan global, seperti mereka dapat menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Lalu dialog antar budaya. Pendidikan juga perlu mendorong dialog antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat yang beragama. Hal ini penting agar generasi muda Muslim dapat berinteraksi dalam masyarakat multikultural tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Jadi tantangan globalisasi dalam pembentukan karakter Muslim ini memerlukan pendekatan holistik melalui pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan reformasi kurikulum. Penekanan pada pendidikan karakter dan dialog antar budaya ini, generasi muda Muslim dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan globalisasi sambil tetap menjaga identitas keislaman mereka. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Filsafat pendidikan Islam berperan dalam pembentukan karakter siswa dengan memberikan landasan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh. Landasan ini dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup. Urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam memberikan landasan pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan. Fungsinya memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal, dan radikal terhadap berbagai masalah pendidikan. Lalu membantu mewujudkan generasi yang memiliki integritas moral, wawasan yang luas, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Membantu mewujudkan masyarakat yang peduli, empati, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Membantu mewujudkan masyarakat yang menerima dan toleran, membantu mewujudkan masyarakat yang simpatik, penuh perhatian, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 6. Di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini sering disebut pendekatan
doktrinal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi filsafat pendidikan Islam dengan membangun, merancang, dan merumuskan gagasan-gagasan filsafatnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip teologis yang terdapat dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendekatan historis. Pendekatan historis atau sejarah diterapkan dalam studi filsafat pendidikan Islam dengan mengambil langkah-langkah penelitian sejarah Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis filsafat pendidikan Islam berdasarkan konteks dan periode historisnya. Lalu yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual di sini juga mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk memahami filosofi pendidikan Islam berdasarkan kerangka sosial, politik, budaya, dan lingkungan lainnya di mana ia beroperasi. Lalu yang keempat, pendekatan hermetik. Pendekatan hermetik ini termasuk dalam teks-teks keagamaan yang berasal dari Timur Tengah, peradaban-peradaban lalu, tentu saja asing bagi masyarakat Indonesia saat ini. Keterasingan ini merupakan perhatian terbesar dalam hermeneutika. Pendekatan mana yang efektif dan efisien tentu saja bergantung pada sifat, bentuk, dan karakteristik spesifik permasalahannya. Jelaslah bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan kemanusiaan dan menurut ajaran Islam, Khalifah Allah lah yang mempunyai potensi kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan filsafat pendekatan filsafat pendidikan Islam haruslah pendekatan yang mencakup seluruh aspek dan potensi manusia. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam. Bertujuan proses pembelajarannya, metode dan pendekatan serta bentuk evaluasinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Sesuai dengan sistem kurikulum nasional, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama tak terkecuali Islam. Hal ini dimaksudnya untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan. Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal soleh sehingga menghasilkan prestasi rohani yang disebut takwa. Amal soleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan berhubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk kesolehan pribadi, hubungan manusia dengan sesamanya yang membentukkan kesolehan sosial, dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesolehan terhadap alam sekitar. Kualitas amal soleh ini akan menentukan tingkatan ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Rancangan program studi pendidikan yang akan saya buat nanti dengan menyantumkan komponen utama komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Lalu di sini ada tujuan pendidikan. Membahas masalah tujuan pendidikan, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari kata pendidikan. Pendidikan adalah usaha mengembangkan seseorang agar terbentuk perkembangan yang maksimal dan positif. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Peserta didik adalah orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih diberatkan kepada anak-anak yang masih dalam di tahap perkembangan baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Bahan atau media. Pendidikan menyebutkan bahan atau media ini. Pendidikan adalah sumber
belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Metode diharapkan ada metode. Di dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada juga kurikulum. Menurut asal-usulnya berasal dari akal ilmu yang disebut objek. Sebagai objek belajar, kurikulum terbebas dari semua kaidah nilai maupun etika yang diciptakan manusia. Yang terakhir, evaluasi dalam arti luas. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Evaluasi juga evaluasi ini dimana kita seorang guru tahu keberhasilan siswa itu sampai mana dan perkembangan siswa. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Filsafat pendidikan Islam berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan menghargai kemampuan peserta didik, menumbuhkan sikap toleransi, menjamin kesamaan kesepakatan, membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi peserta didik, memberikan kebebasan berpendapat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, kritis, kreatif, adil, dan penuh kasih sayang. Dan juga jujur, mengarahkan pada pendidikan sesuai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Demokratisasi pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kesempatan bagi semua individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan umat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan intelektual, dan pengembangan karakter dalam kerangka ajaran Islam. Contoh implementasi nilai-nilai demokratis ini adalah menghindari suasana belajar yang kaku dan penuh tekanan. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban yang sudah saya sebutkan dan jelaskan ini untuk UTS MK Filsafat Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.